Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikratur Robiah, NIM 1861297. Di sini saya akan menjelaskan tentang retail internasional dan pasar negara berkembang. Yang pertama ada definisi retail internasional, yaitu sebagai operasi oleh suatu perusahaan, toko, atau bentuk lain distribusi eceran di lebih dari suatu negara. Yang kedua, ada perkembangan retail internasional. Tahun 1950, pabrik besar menjual produknya ke perantara atau grosir, kemudian menjual produknya ke pengecer. Pada tahun 1960, membeli langsung dari produsen dan menghapus biaya yang berurusan dengan perantara. Pada tahun 1980, pengecer lebih mengambil alih sistem distribusi dan berada pada posisi yang kuat yang berdampak pada pabrik. Yang selanjutnya ada proses internasional retail. Yang pertama, motivasi. Faktor pendorong yang mengacu pada faktor rumah tangga yang mendorong pengecer untuk melakukan ekspansi ke pasar luar negeri dengan pertimbangan pasar negatif seperti tingkat persaingan yang tinggi, saturasi formal, retail, dan kondisi peraturan yang dibatasi. Yang kedua ada proses. Proses internasional retail merupakan kombinasi transfer pengetahuan, praktik manajemen, budaya perusahaan, dan teknologi pengecer dari pasar tuan rumah, di mana pengecer beroperasi dalam lingkungan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang berbeda. Yang selanjutnya ada tahap proses internasional retail. Yang pertama, tahap pramasuk. Kegiatan utamanya mencakup tinjauan pengetahuan tentang pasar potensial, penelitian pasar lokal dan investigasi, keputusan tentang sejauh mana operasi sebelumnya, dan evaluasi strategi. Yang kedua ada tahap masuk. Pengecer berharap mengurangi kehadiran pasar tuan rumah mereka. Yang ketiga ada tahap pasca masuk. Pengecer fokus pada peningkatan pengembangan merek retail mereka, transfer pengetahuan ke kantor pusat, pengembangan jaringan, meningkatkan tingkat ekspansi, dan meningkatkan manajemen struktur biaya. Yang selanjutnya tahap asimilasi. Pengecer mengembangkan integrasi sosial perusahaan, memicu pendirian perusahaan independen, yaitu pembentukan anak perusahaan. Yang selanjutnya tahap keluar. Tahap di mana mereka mungkin memiliki penutupan unit penjualan dan operasi penjualan di pengecer lain. Yang selanjutnya ada lingkungan retail internasional. Pertama, lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro dan mikro di tingkat internasional dari perspektif global maupun di tingkat nasional dari perspektif pasar lokal mempengaruhi ekspansi internasional pengecer proses. Yang kedua, deregulasi. Pengecer tertarik dengan perkembangan ekonomi, artinya keduanya tingkat tinggi pembangunan dan tingkat pertumbuhan yang rendah di pasar kurang jenuh berkontribusi pada pasar daya tarik. Selanjutnya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah menentukan kondisi regulasi dipengaruhi oleh asumsi budaya, perkembangan ekonomi, dan kondisi sosial. Yang selanjutnya memengaruhi perkembangan retail baik domestik dan pengecer asing. Ada jarak psikis. Jarak psikis sebagai kesenjangan yang dirasakan antara domestik dan negara tuan rumah dalam hal masing-masing dimensi inti yang menentukan daya saing seperti konsumen, gerai, jaringan, dan lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada strategi retail internasional. Yang pertama, globalisasi versus lokalisasi. Seperangkat proses yang melaluinya kekuatan globalisasi diakomodasi, dilawan, dan diserap, dan diberikan ekspansi konteks tertentu. Yang kedua, mode masuk dan struktur organisasi. Memilih mode entry berdampak pada keputusan pengecer
tentang penyebab geografis kegiatan internasional perusahaan, ada beberapa faktor yang spesifik yang mempengaruhi pemilihan mode masuk pengecer, termasuk jarak psikis, kompetensi internasional, faktor spesifikasi perusahaan, faktor spesifik negara, dan lingkungan eksternal. Contoh dari retail internasional salah satunya adalah perusahaan McDonald. Perusahaan McDonald ini didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald pada tahun 1937. Perusahaan ini dapat dikatakan sukses dalam memperluas usahanya untuk menjangkau internasional. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan McDonald yang sampai saat ini telah dibuka hampir 118 negara. Pengembangannya adalah pada kecepatan pelayanan yang diharapkan akan meningkatkan volume pembelian konsumen. Konsep utama yang diterapkan adalah kecepatan, harga terjangkau, dan volume. Sebagai upaya kreatif untuk terus mempertahankan jumlah konsumen, McDonald selalu melakukan beberapa hal seperti pada produk makanan yang dihasilkan dengan menambah rasa dan jenis baru dari produk McDonald. Merubah menu di beberapa negara dapat memadukan rasa lokal yang lebih populer di negara yang bersangkutan. Demikian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.